Tuh Pak King David. Ya, sama-sama. Ya, salam Bu. Itu penciptaan tuh hadisnya tuh coba. Memang matahari nggak ada Pak di situ Pak. Nggak ada. Itu hadisnya tuh coba dibentangkan. Aku udah kasih linknya. Coba Pak Bom bentangkan itu kita lihat. Ini nggak sesuai sama Quran lagi ini penciptaannya. Pak Bom bentangkan. Mana nih dia lagi ngobrol nih. Abal. Bentangkan. Nah loh, awal penciptaan. Nah. Judulnya apa tuh? Mana tuh? Awal penciptaan tadi judulnya. Awal penciptaan makhluk dan penciptaan Adam AS. Nah, coba baca. Pak. Nah, coba. Terus ambil intinya aja Pak. Itu yang menceritakan lewat aja. Nah. Abu Hurairah. Nah, jadi ini ya. Dia berkata ya, Rasulullah AS memegang tangannya lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung. Nah, hari Sabtu nyiptain tanah dulu nih. Ya, hari Sabtu Sabtu tanah menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Minggu bikin gunung. Nah, Senin udah ada tumbuhan kan pohon? Ya, sudah pohon. Aneh, bin ajaib. Terus Pak, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Menjadikan naik Pak. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Cahayanya Rabu dia. Waduh. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Dan menjadikan Adam AS pada hari Jumat setelah asar. Oh, setelah asar lagi. Sudah ada waktu pada waktu itu ya. Yang merupakan penciptaan paling akhir, yaitu saat terakhir di hari Jumat antara waktu asar hingga malam. Memang sudah ada hari pada waktu itu. Kita hitung berapa hari? Ada hari dan jam Pak. Ini pada penciptaan. Ada. Adanya penciptaan di surga ada hari. Coba kita hitung berapa nih? Iya, aneh. Hitung Pak, Sabtu, Mana? Senin. Tunggu ya. Ini mana nih? Menjadikan tanah pada hari Sabtu. Menancapkan gunung pada hari Ahad sudah 2. Menumbuhkan pohon pada hari Senin 3. Menjadikan bahan-bahan mineral hari Selasa 4. Menjadikan cahaya 5. Menebarkan bintang pada hari Kamis 6. Dan menjadikan Adam AS hari Jumat. Tuh. 7 hari kan penciptaan? 7 hari. Emang sudah ada hari Jumat? Pusing dah lu. Ya belum ada. Kalau Alkitab kan hanya disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga begitu doang. Tidak ada nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia nggak tahu penamaan hari itu siapa yang pertama kasih penamaan hari. Ini Allah melanggar hari Sabat loh. Sabtu kagak boleh kerja, dia ciptain tanah. Nah itu dia. Berarti bukan Allah Israel. Iya. Pasti media bisa Allah jelaskan. Israel bilang. Media dan Pak Dhani bisa jelaskan. Pasti media bisa jelaskan dan itu. Aduh, itu mah pusing. Kucing, kepala baby. Nah, ini Sabtu. Nah, ini kapal lewat hari keberapa? Coba nih kapal lewat. Nah, itu kapal lewat hari pertama, Bu. Kapal lewat hari keberapa? Nggak bisa, Pak. Dia membawa sembako. Ah, berarti setelah mineral. Nggak bisa dong. Iya juga ya. Udah Bu, ngefur. Hari Selasa aduh, aja Bu. pusing kepala BRB. Pusing dah. Bu Supiatul. Wah, Nah, Bu Supiatul. bisa begitu ya, terang di hari keberapa tuh? Bintang Kamis. Waduh, menancapkan gunung. Kok menancapkan gunung ya, Bu? Terang hari Rabu. Kan ya, kok menancapkan gunung aneh, saya menancapkan gunung. Biar nggak gempa bumi katanya. Di hari keempat, Pak. Cahaya di hari keempat ya. Sabtu, Minggu, Senin. Ya kalau kita pertama. Hari kelima ya. Hari kelima dia menjadikan cahaya. Rabu kan? Kan penciptaan pertama Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari kelima. Hari kelima ya. Ada matahari.
Aneh bin ajaib. Makanya nggak sama, Pak. Beda Tuhannya ini. Nggak sama ini Dari Taurat sama awal dia nggak pasti sama. Bang, dari awal aja udah beda. Kok Adam mau jadi cipta di sana? Macam mana? Iya, Pasti beda banget lah. Lagi pula mereka kan hanya ada Adam. Hawanya kagak ada. Ntar awalnya jumpanya di ini, Pak. Nah, itu penambahan. Ketinggalan catatannya waktu itu. Tertinggal dicatat ulang lagi. Tuh, Setelah 250 tahun. di laba punggungnya akan keluar semua jiwa yang ada di bukti. Nanti tanya media aja, media sama Payung. Ada itu. Mereka paham kan? Ada itu. Di garuk punggungnya akan keluar semua jiwa-jiwa yang akan ada sampai akhir zaman, anak keturunannya. Dari Halo Adam Pak itu. Bobom, salam kawan-kawan. Salam. Halo. Iya, saya mau menyela ini. Iya, silakan, sini Pak. Ada nggak ya yang bisa berbahasa Arab? Bu Fadilah nggak ada ya? Saya Bahasa roh bisa, Pak, bahasa roh. nggak coba Pak Bom bentangkan 6940. Saya mau tanya yang bisa bahasa Apa itu, Arab. Pak? Adi? QS. Enggak QS, Pak. Surah. Buat? 6940. Mungkin ada Pak Abu Subi nih. Kalau siapa tahu bisa. Ntar kalau ada muslim, Pak. Iya, cuma kita nggak nafsirkan kok kayak ini tadi. Cuma baca. Jadi di hadis tadi penciptaan 7 hari ya. Sabtu, Yes, enam Minggu, berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7 hari. Yes. Yes, ayat. 69 ayat 40. Oh, nanti 69 40. 940 sama 81 ayat 14. Berapa hari yang lalu Bu Sofi debat sama si One Way ya? Iya, tadi Muslim juga belum ada tuh sama. masuk ya. Nah, masih muter-muter nggak gitu, Bu? Nadia masuk atau sampai masuk kita tanya. Ya, pokoknya Muter-muter juga, Bu. Quran diturunkan dari langit, terjaga 1 sampai setitik komanya. Nah, padahal pada waktu itu kan nggak ada titik koma. Tidak satu Itu lafaz pun berubah sampai setitik-titik komanya. Iya. Lagi ngarang dia tuh. Nadia masuk boleh, Nadia Ada atau gundul ya, lagi ngarang. Gundul kapan ada titik komanya, Ibu? Iya, huruf gundul kan nggak ada titik koma. Titik komanya nggak ada. Kalau ada titik koma berarti udah ditranslate, diterjemahkan. Titik komanya. Ayo kita tunggu makhluk-makhluk masuk ya, makhluk yang kasat mata dan makhluk halus. Kemana para makhluk malam ini? Lagi tunggu mereka. Nunggu wahyu, Bu, di Gua Hira. Nunggu wahyu, gua Hira. Udah dapat wahyu, dia baru turun lapangan. Oh, saya waktu debat sama Madia ya, Bu Sofi. Kan saya bilang dia tuh si Madia. Bahwa Bu Sofi kan pernah berbicara bahwa yang peristiwa Gua Hira itu ternyata adalah mimpi. Dia bilang, mana buktinya? Dia bilang, Bu. Saya waktu itu lupa download ibu punya, siaran itu, videonya itu. Itu materinya Semua ada ya, juga Bu? ulamanya dia tahu kalau itu mimpi. Materinya ada ya, Bu? Ambil di mana, Bu? Ada dong Sirah Nabawiyah. Oh iya. Sirah Nabawiyah Ibu di nanti- hadis juga ada. Di hadis Sahih Bukhari juga ada. Sahih Muslim ada. Ibu nanti Bagaimana WA Muhammad saya, menerima Bu ya. wahyu? Nanti aku bikin dulu materinya lah, aku compile. Sip. Biar ku hajar si Madia itu, yang tukang muter-muter itu. Ada semua ulama sepakat itu namanya arwiyah as-sadiqah, jadi dalam mimpi yang benar, Iya. dalam mimpi. Kok dia nggak tahu ya, Bu ya? Saya ngomong begitu, dia bilang mana ada? Bu Sofi ngarang, dia bilang. Namanya juga makhluk apa itu si Madia? Makhluk botol. makhluk botol, benar ya. Shalom. Assalamualaikum. Shalom. Selamat malam. Ini makhluk cicak ya. Makhluk cicak. Makhluk cicak ya. Cicak musuh ya.
Tadi saya mendengar mengenai makhluk, kemudian hari penciptaan. Jadi saya iseng aja buka Wikipedia ini. Mungkin ini nanti bisa kita tanyakan ke kawan-kawan Muslim ya. Pak Bom bisa bagi share screen ya Pak? Ini lagi di. Oke. Iya kan? Ini dari Wikipedia. Cuma yang saya mau tunjukkan di sini adalah ini. Ya kan? Makhluk halus. Ada makhluk cicak. Ada makhluk cicak. Makhluk legenda. Bukan payudara. Bukan payudara. Ya. Di sini kita baca dulu pelan-pelan. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk. Termasuk alam semesta beserta isinya. Yaitu arsi. Langit. Berarti arsi itu diciptakan ya? Iya. Bintang, bumi, air, dan lainnya. Yang pertama kali bolpen. Bolpen, Pak. Bolpen cipta. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Mana? Boleh? Ini Pak. Dari mana? Boleh. Bener nggak ini Wikipedia? Bener nggak ini Wikipedia? Betul. Sesuai hadis. Betul. Ada hadisnya ntar saya tunjukin. Sementara menurut sejarah, pena itu ditemukan abad ke-18. Nah, loh. Yang namain siapa, Pak? Orang Prancis. Oh. Bingung saya. Oh, pena lain kali, Pak. Penanya beda, Pak. Banyak murtad ini, aduh. Penanya Pak berbeda Ciler, kali, Pak. penanya Allah itu tidak seperti penamu, Pak. Beda, Pak. Ya. Jangan kau sama-samakan penanya Allah. Penanya itu Penamu jelek, cicak busuk. Penanya apa? Montblanc. Beda. Montblanc, Pak. Makanya kakinya juga beda, tangannya beda. Tidak seperti tanganmu cicak busuk. Dan ini kok bisa-bisanya pena diciptakan oleh Allah? Karena Di mereka sini. percaya takdir, Pak. Jadi pena itu diciptakan Iya. menulis takdir-takdir kita. Pak Ciler, kalau di mereka itu semua berkebalikan. Tangan. Ada yang komentar tangan itu, ada yang membela Pak Ciler itu. Sadar Apa? Kenbo, Jumadil Awal. Marah dia. Jumadil awal sama Jumadil akhir. Iya, kan Pak Ciler. Tolong jangan dibahas, takut. Pertanyaannya Pak begini, kalau pena itu diciptakan, terus kertasnya kapan diciptakan? Memang tulisnya di mana? Gitu. Kertasnya diciptakan sama bangsa Cina. awan-awan. Kan di awan-awan, kan dibilang begitu di Gua Hiro itu disebutkan disampaikan kepada oleh Jibril di mana ditulisnya? Tulisnya di awan-awan, ngambang-ngambang kan tulisannya. ini Wikipedia ini termasuk penistaan nggak ya? Hah? Atau memang benar ini? Benar ada pena, ada hadisnya nih kalau tunjuk dia ini. nggak benar pasti diprotes, Pak. Benar. Apa ini Roy Ismi naik aja, suruh Roy Ismi naik aja. Tolong jangan dibahas, naik aja bilang. Biar bisa Memang bahas. Pak, itu yang permulaan diciptakan itu adalah pena. Gitu loh. Terus yang begitu ya. Itu buat Iya. siapa yang nulis ya? Diciptakan pertama kali itu Buat yang- Jibril bawa pena. Jadi waktu turunin itu tulis Catat dia 1, 2. nyata, 2, 3 gitu. kok saya jadi ikut bodoh ya, Pak? Iya, ya memang kita semua juga ikut goblok, Pak. Yang di chat lucu nih. Yang di chat malah lucu. Penasaran. Makanya Pak Ciler, sekarang kalau pesan sate, ya pesan makhluk sate.
Iya, makhluk sate. Iya. Dan ternyata kalau kita baca di sini bukan makhluk B2. Makhluk B2. Makhluk kambing. Saya baca Pak. Dalam dalil lain dikatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air. Air? Tanah. Kok air? Iya. Macam-macam, pena, air. Kalau ini Rifa dengan Umi Dini bisa jelaskan gak ya? Mereka bisa jelaskan. Oh, nggak bisa dia, Pak. Dia sekarang banyak tahu Alkitab, Pak. Orang botol mana bisa jelaskan, Pak? Dia buku sendiri dia nggak hafal, Pak. Alkitab dia tahu, Pak. Buku sendiri dia nggak tahu. Rifa lagi belajar bahasa Ibrani katanya. Oh gitu, biarin. Dia mau jadi orang Yahudi kali. Lagi belajar bahasa Ibrani, tapi di bawah pohon ganja Pak di darat. Iya. Pertanyaan Itu makhluk ada 3 loh. Makhluk halus, makhluk apa itu? Makhluk kasar. Ntar saya naikin. Kasih besar loh, kasih besar. Kasih besar sedikit. Oh, Kayak ini dia. bakso ada ya Pak? Ada bakso halus, ada bakso Makhluk urat. halus adalah mana nih? Makhluk halus adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat gaib seperti jin, setan, dan lain-lainnya. Makhluk hidup adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi. Makhluk legenda adalah makhluk yang terdapat dalam legenda atau cerita dongeng. Misalnya naga, biju. Apa tuh biju ya? Biju Monster. Biju itu apa, Pak? Pak, manusia kok nggak ada di situ Pak? Manusia. Kok biju? Biji nangka. Naruto biju, Pak. Biji lu. Biji apa? Ada. Ini kalau Marman tertawa nih Marman. Itu nabi, Pak. Nabi Jilu. Naga. Aduh. Iya, biju. Ayo Pak, netizen suruh tebak pena apa? Pena apa yang diciptakan? Ya, itu. Pena apa itu? Ada yang jawab penasaran, ada yang jawab pena tua. Bisa pena yang menulis 70 tahun, Pak. 70 tahun penanya menulis tanpa berhenti. Aduh. Kacau. Benar, pena itu termasuk makhluk halus, makhluk hidup, apa makhluk legenda? Makhluk apa itu jadi? Makhluk apa ya? Itu sama kayak sate aja dia. Ya tergantung kali ya Bu ya, di mana di penanya digunakan. Makhluk menurut Islam Bu. Soalnya judulnya kan itu makhluk menurut Islam. Iya, menurut Islam benar. Cuman selama saya keliling-keliling Pak, Indonesia saya belum pernah ketemu ada restoran namanya restoran makhluk ya. Belum ada loh Pak. Ada nggak Pak? Pernah ketemu nggak Pak Cilar? Belum. Di mana Pak? Belum ada kan? Nah itu saya pengen tahu Pak ada. Dijadikan trademark Boleh nih nih. Pak David. Boleh nih. Kita bikin ini. King David. Restoran makhluk laku nih. Bisa laku loh Pak. Namanya restoran makhluk buat makhluk jadi-jadian. Iya. Kalau mau lebih laku lagi Menunya itu restoran makhluk halus. sate makhluk. Pasti rame. Ini penistaan bukan ya? Wikipedia ini penistaan ini. Masa? Iya. Masa penistaan Pak? Apa mereka? Benar Pak. Yang benar kalau gitu ya. Jadi yang diciptakan itu benar-benar loh ya. Ada kapalnya, ada penanya ya Pak. Ada, ya? semua ada. Catat ya? Ada. Pena, Iya. pena sama kapal ya. Iya, ada. Gunanya Bawa, buat apa ya Pak ya pada? dan itu bawa perlengkapan, Pak. Kapalnya bawa perlengkapan untuk manusia. Kalau penanya Pak? Penanya buat nusuk-nusukin manusia. Ngawur, penanya buat gambar kapal. Oh iya, buat gambar kapal, benar. Oh, ini berdasarkan hadis, Pak. Ada nih, Pak. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bahri
bahwa ayat-ayat dan hadis tersebut digabungkan dan dikompromikan. Makhluk yang pertama diciptakan adalah air, kemudian arsi, kemudian pena. Hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Ini yang nulis bingung, apalagi kita yang baca. Bukan, kalau kita baca di sini ya. Kalau kita baca di sini, yang pertama kali diciptakan adalah air. Air, betul. Kemudian arsi, berarti arsi yang kedua. Kemudian pena. Pena yang ketiga kan berarti kan? Ya. Hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Nah loh. Padahal tadi yang begitu. Ya. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Itu penciptaan ketiga ya Pak ya? Ketiga dong ya? Ketiga ya? Kita ketiga loh. Sesudah air, arsi, sama pena loh. Benar ya Pak? Ini yang nulis Wikipedia juga pusing kali Pak. Iya. Kalau pertama betul air. Kita baca pelan-pelan. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bahri bahwa ayat-ayat dan hadis tersebut digabungkan dan dikompromikan. Makhluk yang pertama diciptakan adalah air. Berarti yang pertama kali air ya. Kemudian arsi yang kedua. Kemudian pena. Tetapi ternyata ada hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Duluan pena berarti. Di sini ditambahkannya lagi Pak. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Bingung jadi. Pertama jadinya benar. Iya jadi bingung ini tulisannya, bikin mabok kepala aja. Makanya minum Baygon dulu deh. Iya. Pertanyaannya, aneh ya? Pertanyaannya Pak, sahabat pena kapan diciptakan? Nah itu dia. Sahabat pena. ya setelah pena diketemuin Pak. Aduh. Saya cuma takut satu Pak, nanti mulai besok kita nggak boleh pakai pena lagi, karena ini adalah hak cipta. Iya benar. Mutlak. Kan Allah aja udah nggak boleh dipakai di Malaysia. Nanti kedua nih pena nih nggak boleh pakai. Karena mereka Allah udah menciptakan hak cipta. Mestinya jangan pena aja, makhluk pena gitu ya. Makhluk pena ini bayar royaltinya harus ke siapa nih? Kalau arsi itu di mana Pak Arsi Pak? Tanyakan sama makhluk yang bergoyang Pak. Arsi apa arsi? Surga ya Pak ya? Saya carikan. Arsi itu surga ya Pak? Arsi itu Pak tahtanya Tuhannya. Saya ada hadisnya nih mau baca. Coba. Bukan Pak. Arsi itu apa? Kursi Pak. Iya arsi itu tahtanya. Tahtanya Allah. Jadi kalau sebelum diciptakan arsi, belum diciptakan arsi pada sesudah ini, Allahnya ada di mana? Kalau sebelum ada arsi. Arsi itu tandu yang ditandu oleh malaikat. Ada 6 atau berapa itu namanya arsi, tandu itu. Iya dipikul oleh malaikat. Arsi itu tandu. Coba kita lihat sejarah ya Pak, berdasarkan sejarah. Ini dari kumparan.com, sejarah perjalanan penciptaan pena. Nah, Pak Bumum coba itu betul. Nah, ini sejarah perjalanan penciptaan pena, betul. Nah, dari kumparan.com ya. Ya. Nah, ini sama seperti pensil, pena pun memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno. Oleh seorang ahli tulis Fir'aun. Selain itu, pendeta agung di sana juga menggunakan buluh dengan ujungnya yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis.
Terus bawahnya benar. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing, tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Bulu burung menjadi model bagi terciptanya pena modern yang dapat diruncingkan, lentur dan tidak mudah patah karena ketika menerima tekanan tangan penggunanya. Kenapa tidak seiring sejalan dengan sejarah ya? Kalau katakan ini dari Mesir kuno, berarti ya kurang lebih sekitar 2000 tahun atau 1500 tahun sebelum Masehi. Sementara dari Wikipedia tadi, itu adalah ciptaan pertama. Ini kok enggak. Kalau ciptaan pertama di abad ke-7 dong, Pak. Hah? Abad ke-7 dong. Oh, jadi penciptaan pertama abad ke-7 ya, Pak? Iya dong. Oh, gitu. Di abad ke-7. Itu abad berapa jadi itu tadi, Pak? Ini kalau yang pena yang seperti yang kita pakai sekarang, itu dimulainya itu pada abad ke-16. Oh, lamaan dia tuh, Pak. Pena yang itu lamaan dia. Yang itu, penemuannya si Olo SWT itu lama. Lebih lama. Di abad ke-7 dia. Sebenarnya kalah itu. Kenapa nggak untuk sejarah pena ya Pak David? Mungkin itu kalau yang namanya pena yang pertama kali itu harusnya dari Cina. Jadi karena tinta penulisan itu yang pertama kali Cina. Itu ditemukan di Cina yang menulis tinta itu yang diproses dari bulu-bulu itu sebenarnya Cina peradaban yang pertama namanya saya lupa namanya. Iya, itu ada tuh dia punya ini. Jadi termasuk kertas kan? Betul Pak David. Termasuk kertas. Jadi Cina dulu nih dia peradabannya. Cina duluan mestinya. Oh ada tuh, ada Bu siapa tuh yang sudah ini dimasukin dulu. Silakan. Pusing kita nih. Mumet. Shalom, boleh saya bertanya Pak, Bapak-bapak? Oh, shalom. Boleh, shalom. Shalom，各位大家你好，我要跟那个 Sophie 小姐讲话可以吗？很好姐。很好，可以，小姐，你可以要问什么东西？好，谢谢。Ya tahu tuh, iya saya. Siapa itu? Si Ciller ya? 谢谢你喜爱，我爱你一减肥。我要月亮代表我的心。Nyanyian dia. Nyanyi lagu Cina dia. Ya, Pak Bom, aku mau nanya sama Bu Sophie. Ya, silakan Ibu. Ya, Bu Sophie, ni hao. Bu Sophie, apakah engkau baik? Walaupun tahu katanya, walaupun mau nanya apa, Bu? Ya, tadi sore kan aku nyimak di Bu Uti itu. Aku lagi dengerin Bu Sophie jelasin kalau Tuhan kita itu yang menyatakan diri gitu lagi. Aku lagi asik, lagi serius dengerin itu si Ibnu nyuruh diem gitu. Aku pegel banget sih. Terus Bu Uti juga nurutin si Ibnu kan itu kita kan lagi belajar gitu. Terus Bu Sophie itu kan kalau menjelaskan itu kalau menurut saya ya Bu Uti itu Bu Sophie itu gamblang gitu ya, henjingjuk gitu. Maksudnya jelas begitu loh diperinci seperti itu ya. Tapi si Ibnu ini memang mereka itu memang maunya itu terus-menerus menantang. Padahal mereka sendiri itu kan kosong ya Bu Sophie nggak tahu apa-apa. Terus anehnya mereka tuh kok seperti ini ya Bu Sophie.
selalu menentang bahwa Tuhan itu tidak boleh berhubungan dengan manusia kecuali dengan nabi mereka, begitu loh. Sedangkan kan menurut saya ya, saya orang awam ya, kitab suci itu kan untuk kitab suci itu kan untuk membimbing kita mengenal dan makin dekat dan berhubungan intim dengan Tuhan. Begitu enggak Bu Sofi? Iya, jadi kalau Allahnya Islam itu memang jelas berbeda. Selama ini kan mereka berhayal Allahnya sama. Tetapi karena di dalam Quran sendiri, Bu, Quran itu memang menyatakan Allah tidak pernah berbicara kepada manusia. Karena memang Muhammad tidak pernah ketemu Tuhannya. Iya, ya, maksud saya seperti ini, Bu. Mereka kan sudah malang melintang ya sama Kristuber, hamba-hamba Tuhan itu mereka diskusi, mereka debat, mereka apa gitu. Kan harusnya begitu. Kayaknya mereka sedikit pun itu tidak mengambil saya itu kadang-kadang berpikir begini, memang dia mungkin di room di sini dan yang lainnya itu mereka menentang gitu ya. Tapi apakah mereka itu tidak misalnya ini setelah malam atau pagi atau apa gitu kan, terus iya ya, maksudnya terus merenung, terus teringat, tapi kok mereka enggak ya? Seperti Pak Ali Doski itu, waktu Bu Sofi bilang itu, bumi itu kan ada di atasnya, ikan nun ya, ikan nun, terus bawahnya kura-kura apa. Itu kan dari anak TK itu tahu loh Bu itu. Terus kayak Pak Ali Doski itu kan katanya kan dia punya guru pesantren ya. Bu Sofi, emangnya kamu nggak tahu? Bu Sofi kan nanya gitu. Dengan santainya itu Pak Ali Doski itu menjawab begini. Ya, saya pernah membaca. Terus kenapa? Jadi mereka itu kenapa nggak ini tuh sesuatu yang sangat penting gitu, yang sangat seperti saya sekarang ini ya Bu Sofi, kemarin waktu saya belum mengalami lahir baru gitu ya. Saya merasa ya maksudnya harus bekerja, harus bla 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 begitu ya. Tetapi sekarang setelah saya tahu, jelas saya bekerja harus, saya harus menghidupi keluarga saya dan tentu saja diri saya sendiri, saya bekerja harus ya. Tetapi sekarang saya tahu, sekalipun saya bekerja, sekalipun saya mendapatkan segalanya, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, apa gunanya semua itu gitu. Kan firman Tuhan juga mengatakan, apa gunanya seisi dunia ini jadi milikmu kalau kamu binasa. Nah, seperti itu. Tapi mereka itu kok sedikit pun kok tidak punya maksudnya kita itu sudah menentang mereka ya, Nabi Isa bukan Yesus dan sebagainya. Tetapi saya udah di YouTube ini sekitar 2 tahunan ya mendengar mereka begitu. Tapi kok mereka itu sama sekali nggak ada perubahan, itu gimana ya Bu? Gemes sekali gitu loh Bu. Iya, jadi sebenarnya begini sih Bu Murwati. Makanya saya malas kalau berdebat dengan apologet. Saya kan tidak seperti Bu Uti atau sang debater ya, yang setiap hari harus berdebat. Itu wasting time kalau buat saya. Karena buat saya mereka itu ketika berdialog bukan mencari kebenaran. Tetapi memang saya nggak tahu motivasinya apa, berpolemik kah, apa mereka mau cari subscriber kah, atau apa, kita nggak ngerti. Tapi buat saya itu wasting time. Karena mereka itu hanya mencari-cari, tidak mau belajar. Kalau saya lebih suka berdialog dengan orang Muslim yang memang dia pengen tahu, gitu loh. Saya pengen tahu tentang. Tapi orang Muslim yang ingin tahu itu sangat-sangat jarang sekali gitu loh. Justru banyak yang dengar sih Bu Murwati. Jadi saya tidak berkecil hati ya. Dan maksudnya nggak mau masuk. Saya tahu pasti banyak yang dengar. Kenyataannya kan itu ada ya. Bapak-bapak itu dia setiap hari ketakutan
menerima siksa kubur, ketakutan ditanya, ketakutan apa itu. Dia selalu ketakutan, makanya setelah dia pensiun, dia itu hidupnya untuk sholat apa ya, karena dia kecukupan ya Bu Sofi, maksudnya dia pekerja BUMN, udah pensiun, tetapi dia selalu ketakutan masuk neraka itu tadi gitu. Nah akhirnya dia dengerin Bu Uti, dengerin Bu Sofi, dengerin apologet Kristen. Akhirnya dia datang ke ke Abi Saifuddin minta dibaptis begitu. Ya memang saya tahu pasti banyak yang merenung gitu. Cuma kayak tadi yang di Bu Uti itu ya pikirku Ibnu jangan dilayani terus, maksudnya ya dia dikasih ya sebentar biar Bu Sofi itu nyelesain dulu gitu. Jadi saya yang dengar itu bisa saya sendiri kan butuh ya Bu Sofi, maksudnya butuh pengetahuan ini gitu loh Bu Sofi. Iya. Jadi nggak apa-apa sih Bu. Nanti saya juga akan buat video yang singkat-singkat supaya teman-teman bisa menjawab dengan singkat ya. Jadi berapologet dengan sangat simpel. Mereka tuh anehnya kok gini ya. Kemarin itu kan ya ada yang bilang, ada yang nanya itu. Berarti roh Tuhan kalau bersatu dengan kita, berarti kita itu jadi Tuhan ya gitu. Itu kan pemikiran dia Bu. Kalau yang saya rasakan itu kan seperti ini. Ketika roh kita bersatu dengan roh Tuhan itu, roh kudus itu, kita akan tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Maksudnya diinginkan, tentu saja kita bukan Tuhan gitu, tetapi apa yang diinginkan Tuhan ya pastinya yang utama orang lain harus selamat, kan seperti itu ya. Itu kan juga yang Tuhan Yesus inginkan kan Bu Sofi. Nah, dan juga perbuatan-perbuatan yang ya selama ini para hamba-hamba Tuhan selalu selalu khotbahkan ya untuk hidup kudus di dalam segala aspek kehidupan gitu ya. Nah, kan seperti itu, tapi mereka itu kok bisa-bisanya itu berarti kalau kita bersatu dengan roh Tuhan itu berarti kita Tuhan juga dong gitu. Gimana ya? Ya memang harus sabar kalau sama orang-orang seperti itu. Tapi saya sih yakin sih Bu, yang akan kembali itu Tuhan sudah nubuatin kok. Memang orang-orang yang hatinya seperti merpati. Itu memang visi kita. Jadi pasti orang-orang yang mencari kebenaran itu yang akan kembali. Juga yakin juga dengan banyaknya Kristuber ini, sudah banyak dari mereka itu yang membungkus alat sembahyangnya itu, saya sangat yakin sekali gitu loh. Terutama saya kira waktu itu saya dengerin di layar teologi ya. Nah di komen itu ada yang ngomong saya baru kelas 1 SMA, tapi saya udah nggak percaya dengan ya maksudnya dengan seberang gitulah. Terus gimana ya caranya ya? Terus saya kasih tahu kan, saya suruh dia menghubungi salah satu Kristuber lah, kamu mana yang ini yang sekiranya cocok, itu kan banyak nomor WA. Terus saya nemu juga di layar teologi itu dia udah 3 tahun enggak percaya itu, dia sudah haji 2 kali ya, terus tapi dia enggak, terus ya dari komen itu saya akhirnya berteman dengan dia kan Bu Sofi. Nah terus saya nanya terus, kamu cari di situ orang Kristen, dia kan orang Padang Bu Sofi. Nah tapi setiap kali aku tanya katanya suruh ke gereja dia takut nanti aku dikira teroris. Loh kok dikira teroris, kan kamu nggak bawa apa-apa gitu. Itu satu itu ya. Terus dia kan orang Padang, terus dia pegawai negeri, keluarganya semuanya kan haji gitu ya. Akhirnya saya kasihkan ke siapa itu Bu Rina Solihin. Terus kata Bu Rina nunggu dia nunggu dia ambil cuti mau dibaptis di Bandung gitu ya. Puji Tuhan lah Bu Sofi.
tetap ada penuaian jiwa-jiwa. Terus ini banyak Bu, ini tahun 2022 nih banyak penuaian. Iya. Selingi Ya Pak, silakan Pak. Bu Sofi hari ini tolong itu Bu bahas juga kematian Nabi Sulaiman yang misterius gitu biar Pak Bombom ketawa terus kan dia kurus, dia terus lupa dengan cemilannya. Pak Bombom segitu kurus. Ya nanti jangan dong kalau Pak Bombom kurus gimana? Dia kalau ketawa terus Bu Murwati. Pak Bombom kalau ketawa bukan makin kurus Bu, makin menggembung. Gini, Pak Bombom belum kempes, Bu. Tak selingi gini Bu, kalau memandang mereka itu Bu, mereka itu bocai Bu, bocai. Kalau anak-anak Tuhan itu kan cengli. Jadi iya, kalau otak-otak bocengli. Kalau otaknya mereka itu kalau harus ngomongnya begini. Jual itu Tio, harganya lah Tio Bu. Ini itu cuma tempat orang Jepang, orang Amerika, orang itu kalau Kaman sentingping lah. Sentingping loh. Pak Bombom itu kayaknya masih ditusuk biar kempes. Bu Murwati, kan belum tahu itu kan Nabi Sulaiman itu matinya 1 tahun mati berdiri loh Pak Bombom belum tahu kan? Mati berdiri. Bu, Pak Bombom itu bukan gemuk, cuman tebel. Bu Murwati, kalau melihat mereka itu, mereka kan terbalik semua. Jadi kalau Bu Murwati mau lihat mereka, Bu Murwati mesti kepalanya di bawah, kakinya di atas, baru bisa melihat mereka. Harus terbalik. Mereka itu begini ya. Harus kebalik Bu. Harus kebalik. Soalnya mereka makhluk Bu. Makhluk aneh Bu. Kalau Bu Murwati ngelihat mereka dengan cara berdiri biasa nggak kelihatan Bu, karena mereka nggak bisa begitu. Jadi harus kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Tali dada. Bu Murwati. Yuk. Bu. Saya kasih tahu ya, kenapa mereka nggak paham Alkitab. Soalnya mereka itu bacanya dari kanan ke kiri. Aku tuh udah bolak-balik kasih tahu sama Muslim, kalau baca kiri ke kanan, makanya lu kagak ngerti-ngerti. Itu Bu, bacanya kali. Itu loh Bu. Sama. Mereka itu dijamin membaca tidak luntur, tapi mereka bacanya luntur tidak dijamin. Begini, jadi makanya tulisannya begini Pak. Dijamin Anda pintar. Nah, itu kalau kita orang Kristen. Kalau mereka bacanya pintar Anda tidak dijamin. Gini ya, itu orang-orang Kristen itu sudah sabar banget sama mereka ya. Tapi kok mereka itu enggak, aduh gimana sih? Itu apa namanya obat koplak apa sih? Pak dokter nggak ada ya? Kalpanak Bu obat. Kalau ada obat koplak tuh Kalpanax Bu. Mereka itu kalau membaca kitabnya mereka itu apa nggak sambil membayangkan begitu ya? Misalnya ya kayak Pak Bombong bilang 1 ayat direnungkan. Apa nggak dibayangkan begitu ya? Nggak dibayangkan begitu itu gimana sih? Bu, tadi kan mereka itu bacanya bahasa Arab kan nggak ngerti artinya. Apa yang mau dibayangin? Makanya Bu, tadi saya bilang kalau kita baca yang benar, orang Kristen bacanya berdiri, bukunya di depan. Kalau mereka bacanya kepalanya di bawah, kakinya di atas, gitu loh Bu. Jadi bacanya terbalik sama kita. Bu Murwati itu bahasa dewanya, tamen kei ke palia bu mingpai. Taipen lah Pak. Pasti Ibu Murwati belum pernah dengar ada satu kisah yang menarik juga pasti itu. Enggak, itu aku ketawa sendiri. Si Adam dan Hawa itu kan dibuang, itu kan terpisah gitu ya. Terus saya membayangkan film India itu loh. Hawa lari-lari, Adam lari-lari, akhirnya bertemu.
Bu Murwati ini pencinta Itu komik. suara saya, Bu. Pencinta komik Bu Murwati. Sering baca dongeng ya. Nanti coba suruh Ibu Sofiatul bawain materi itu loh, yang Musa kejar-kejaran sama batu berebutan celana itu nah. Ya enggak. Apa ya? Macam begitu juga mau dibela ya. Saya heran ya. Membayangkan Nabi Sulaiman mati berdiri setahun aja aku nggak bisa. Bu, coba Ibu ini enggak? Pak Ibnu Kalam sudah pernah nonton Pak Ibnu Kalam bilang enggak? Pak Ibnu Kalam bilang apa? Itu Media Channel. Katanya Media Channel itu percaya kalau Nabi Musa itu bahasanya itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Arab. Makanya Ibnu Kalam ketawa. Bu, kalau mereka Pak, cerita. mereka itu ngomong begini, Pak. Mereka ngomong begini, jadi kitab itu diturunkan dalam bahasa Arab, terus diterjemahin sama Musa, sama Isa. Gitu, jadi kitabnya turun bahasa Arab. Sama Nabi Isa diterjemahin ke bahasa Yunani. Kalau mereka cerita Bu Murwati bahwa Nabi Sulaiman itu mati berdiri selama setahun, terus Lah ya tongkatnya dimakan rayap, terus habis. Nah, baru si Nabi Sulaiman itu jatuh gitu kan, terus orang-orang itu baru tahu kalau dia itu mati. Nah, padahal kan namanya Nabi kan ada yang layani makan. Kirain jatuh itu habis bahan bakar, karpet perbandaninya. Kan katanya karpet terbang, Bu. Mungkin udah kehabisan bahan bakar, Bu. Makanya nyungsep. Gara-gara tongkatnya dimakan rayap. Saya kira mayatnya tidur sendiri, Bu. Habis berdiri, tidur sendiri setelah setahun. Gitu loh. Loh, memang Nabi Sulaiman punya tongkat ya? Iya kan, ya itu kan yang buat ngomando si jin-jin itu kan, yang kerja. Berarti gak sesuai dengan Alkitab dong. Oh ya, enggak sesuai lah. Sesuai, Pak. Tongkat sama batu Itu cincin. kan Nabi Sulaiman, bukan Raja Salomo. Batu cincin itu. Cincin ping berarti. Sencing ping ya. Pak Bomom, tolong share screen, Pak. Saya mau tanya, Ibu, Bu Murwati kalau mau tidur pakai celak dulu nggak, Bu ya? Ini pakai celak dulu, kalah Ibu berarti. Saya kemarin itu praktekkan Pak pakai celak itu, Pak. Kecolok Besoknya, saya, Pak. Mata saya kecolok, Pak. Bukan. Besoknya berantem saya sama istri saya, Pak. Celaknya rusak. Aneh-aneh aja. Lah ini Pak, Sunan Ahmad alat bercelak, beliau bercelak dengannya ketika hendak tidur sebanyak 3 kali pada setiap matanya. Mulai malam nanti Pak Chiller, Pak King David tidur harus bercelak ya. Kalau nggak dikencingin jin. Ini kan pernah diskusi sama Madia, Pak, mengenai celak-celak ini. Saya tanya waktu itu, Madia, kenapa sih mesti bercelak sebelum tidur, gitu ya? Madia jawab, tahu nggak, Pak? Menurut penelitian para ahli, memakai celak itu menyehatkan mata, katanya, Pak. memang kalau sudah mau membela agama seberang itu, Pak, kalau nggak goblok maksimal nggak jadi, Pak. Harus maksimal. Pak Chiller, takiannya keluar semua, Pak. Takiannya keluar semua. Pak Chiller, goblok itu pilihan, Pak. Tapi kalau tolol itu udah kodrat, Pak, dari lahir. Anugerah itu, Pak. Anugerah itu anugerah yang tertinggi. Itu namanya mujizat Tunggu mereka aja, Pak. Tunggu mereka. Salah Jadi satu mujizatnya kalau Nabi Musa gobloknya itu tangan ditaruh di ketek, keluar cahaya gitu. Udah baca belum bisa sih? Apa, Bu? Keluar cahaya di mana, Bu? Tangan dikempit. Aneh-aneh aja. Nah, tangannya dikeluarin, jadi cahaya gitu. Iya, jadi cahaya, benar. Kan takut sama cahaya, aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Oh, Nabi Musa itu, kisah Nabi Musa ya? Iya. Nah, ini Bu, ini juga nih Bu. Pak, paling darah kurang kerjaan ngumpulin hadis. Pak Bom,
Pak King David sudah menyusu belum ya? Sama Pak Ciler. harus kun fayakun, Pak. Mana ini? Menyusunya orang yang sudah dewasa. Uset. Coba baca, Pak. Pak King David baca coba. Wah, seru ini. Dan telah menceritakan kepada kami, ya kan, Mr. M. Al-Mutsana. Telah menceritakan mana nih? Yang ini intinya aja lah. Ini. Nah, ini baca berkata, ini aja nih. Yang mana? Ya kan berkata tuh kan. Maka Aisyah menjawab, kepada kamu tidak mengambil teladan dari diri SAW. SAW, iya. Dia melanjutkan, sesungguhnya istri Abu Hujafa, susah bacanya, berkata, wahai SAW, mana ini? Padahal dia telah balik, apa nih? Aduh, susah baca, Palidara aja lah. Sesungguhnya Salim sering masuk ke rumahku, padahal ia telah balik. Ya, layaknya seorang laki-laki, maksudnya sudah dewasa. Saya khawatir jika pada diri Abu Zaifah ada sesuatu. Maka SAW bersabda, susuilah dia supaya dia boleh menemuimu. Aduh. Disusui, Pak. Aduh, iya, maksudnya ketemu aja haram, menyucu. Si Salim ini udah berewokan Pak King David, disuruh ditetein supaya dia boleh menemui. Hanya itu, hanya minum cucu tuh, ada itu, hanya anu. Hanya anu tuh, anu. Mana? Itu Palidara ya. Itu Iya. apa itu, Pak? Anu udah nyusu. Itu. Anu udah nete, Anu. Bapak sekarang. Anu botol, bener Anu botol. Palidara. Jangan botol, Pak. Masalah netein orang dewasa itu aku udah bertanya ya sama tetanggaku ya, tetanggaku sendiri. Aku nanya begitu apa dia begini. Itu bukan netek dimasukin di cangkir gitu katanya. Iya, betul Bu. Orang nggak sedang menyusui, lah dari mana keluar susunya? Ya dari itu, dari perut Bu, dari perut. Dari perut. Payudaranya ditaruh di cangkir Bu. Aku nanya ke Bom. Ada yang bilang saya nggak. Keponakanku sendiri, aku dari CP dengan CP, terus aku nanya keponakanku juga jawab begitu. Bukan begitu Mbak. Ya, itu anu mau nyusu Bu. Mau nyusu. Anu jelaskan anu. Makhluk. Jelaskan ini ayat ini loh. Makhluk jelaskan. Ini tuh. Jelaskan nih. Pak Bom. Saya masuk room ini mau belajar Alkitab. Tuh, belajar itu dulu. Suruh baca dulu tuh, Palidara. Iya, baca tuh. Baca dulu tuh. Kamu makhluk. Anu, baca saya nih. Mau belajar Muslim ke channel Muslim. Ya udah. Kalau saya belajar Alkitab, nanyain Alkitab ke Pak Bom. Nanti tanya. Oh, jawab dulu nih. Ada bisa. Anu. Kalian gitu. Lebih bawa saya. Di sini saya bacain dulu Pak Bom-bomnya. Ya, saya bacain dulu nih. Iya. Nah, saya bacain dulu. Baca Ya, Abdullah. Aku juga mau pakai suara gitu lah. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Ibrahim berkata, saya tidak mengetahuinya. Apa rakaat berlebih atau kurang? Ketika salat setelah salat telah selesai, dikatakan kepada Rasulullah,
apakah telah terjadi sesuatu dalam sholat? Rasulullah kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu, si anu, si anu, si anu. Maksudnya itu Pak, anu dan anu apa itu? Ya, tanya si anu. Engkau telah melakukan anu dan anu. Engkau telah melakukan anu dan anu. Kemudian Rasulullah SAW menekuk kedua kakinya dan kembali menghadap kiblat. Beliau sujud 2 kali. Engkau telah melakukan anu dan anu. Makhluk itu kenapa SAW bilang anu dan anu? Udah ini. Ruki ngomongin orang. Ayo kita diskusi siapa yang berani. Ayo jelasin No. Jelasin No. Tuhan atau Nabi. Iya, nanti saya jawab. Kamu bilang dulu. Sudah disusun belum? Pak Bom. Ini kok suaranya aneh-aneh. Yang berani. Ayo, nyusun dulu. Nabi atau Anu dan anu tadi itu maksudnya apa ya? Anu dan anu tadi itu. Iya, maksudnya apa itu, Pak? Anu dan anu itu. Anu dan anu itu maksudnya apa itu? Melakukan anu dan anu. Sama si anu aja udah tergoncang. Ayo, siapa yang berani? Pak Bom melakukan anu dan anu tadi itu yang tidak perlu bertanyakan itu. Apa maksudnya melakukan anu dan anu? Iya, apa itu Pak ya maksudnya Pak ya? Jadi ada yang cerita nih Pak. Kita ngobrol sama dia. Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu. Jadi teringat cerita ini. Ada aja. Tolong anu itu dianukan dulu ya supaya si anu nanti begini. Atau mengkeroyokkan boleh. Anu. Jadi gini Pak Ciler, waktu itu saya ke rumahnya teman saya. Dia opungnya baru datang dari Batak, dari tanah Batak. Saya lagi duduk, terus kemudian dia datang. Anu, coba kau anukan si Anu, biar bisa dianukan sama si Anu. Anu apa, Bung? Capek deh. Terus Pak Ciler. Coba kau apakan kecil lu jadi anak ayam kau nih, namanya jadi anak ayam. Sabar Palidara. Anu kau jelaskan ini mah ada nama Anu juga kan? Engkau telah melakukan anu dan anu ada di Bible, kata Yesus tuh kenapa ada di hadis? Ya, saya udah jelaskan. Anu itu yang nggak jelas. Ini. Tanya apa nih? Tanya Pak Bom. Anu itu apa? Anu itu apa? Bukan anu dan anu. Iya, soalnya lupa dia. Apa ini kan judul ini judulnya Rasulullah SAW lupa dia Pak, lupa. Dia lupa Pak. Nah, jadi makanya dia bilang engkau telah melakukan anu dan anu. Terus anunya siapa dianukan nih? Iya, anunya anu dianukan maksudnya. Ini anu dan anunya anu dianukan. Maksudnya itu. Setelah dia anu, pergilah si anu ketemu anu. Iya. Jadi itu anu, engkau telah melakukan anu dan anu maksudnya itu loh. Makanya di situ juga ada namanya anu dan anu. Makanya si Anu nggak berani lagi pakai nama si Anu. Dia nggak berani lagi pakai nama si Anu karena SAW-nya juga bilang engkau ada anu dan anu gitu. Ya. Berisik. Iya, maksudnya gini Pak Bom. Coba kita.
Pak Lidara sebentar Pak. Coba kita tambah. Coba Pak. Coba. Si Fulan telah melakukan anu dan anu. Nah, lebih pusing lagi kan? Nah, pusing kan? Si Fulan telah melakukan anu dan anu. Kacau. Anu dan anu. Jelaskan dulu anu. Aduh. Coba anu. Abdul bin Masyud. Tidak pada malu mengakuinya. Anu. Nah nih Abdul bin Masyud ya kan berkata saya tidak mengetahui apakah rakaat berlebih atau kurang. Ketika sholat telah selesai dikatakan kepada Rasul, apakah telah terjadi sesuatu dalam sholat? Kemudian SAW kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu. Loh, kok bisa begitu Pak? Anu dan ini anu, apa tuh anu dan anu? Maksudnya mereka ini Pak King David, mereka itu mereka menjawab dan mengatakan engkau ini maksudnya engkau ini adalah SAW Pak. Engkau ini maksudnya sepertinya SAW telah melakukan anu dan anu. Anu dan anu. Anu dan anu. Mereka takut Pak. Kalau mereka berkata jujur, dikepet sama SAW. Jadi dikatakanlah anu dan anu. Gitu. Anu dan anu ya betul. Terus ini yang di bawahnya apa nih Pak? Yang di bawah nih. Ini SAW menekuk kedua kakinya dan kembali menghadap kiblat. Beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Ketika SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, ia berkata, jika terjadi sesuatu dalam sholat, pastilah aku beritahukan kepada kamu. Tapi aku hanyalah manusia biasa, sama seperti kamu. Aku juga lupa, sama seperti kamu. Jika aku terlupa, maka ingatkanlah aku. Oh, kok bisa begitu? Maksudnya dia lupa nih. SAW lupa Pak. Lupa Pak Lidara. Pertanyaannya, si anu yang di atas itu mana Pak? Kok nggak dibahas di bawah ini? Anu itu nggak dijelaskan. Anu dan anunya nggak dijelaskan. Makanya pusing kan? Pusing kan? Anu mau jelaskan kalian aja sendiri. Kenapa pada malu? Dia nggak bisa jelasin Pak. Dia mengoceh doang. Coba jelasin. Kalau nggak percaya, coba Pak Pomam suruh jelasin nih. Jelaskan ini. Jelaskan. Kamu kan kemarin anu dan anu tuh. Anu dan anu siapa dari kitab Matius 18. Nah sekarang kau jelaskan ini kitabmu nih. Anu ada anu apa? Bom. Tolong tanyain ke Pak Lobo tuh berani diskusiin saya nggak? Sebentar. Jelasin ini dulu nih. Engkau anu dan anu. Kemarin kau tanya Alkitab Injil Matius, saya udah jawab. Sekarang giliran kau jawab dulu, baru saya jawab lagi. Iya, saya mau belajar Alkitab ke Pak Bom. Kenapa bahas? Ya kau jelaskan dulu. Apa gunanya saya belajar? Ayo. Belajar hadis ya supaya enak. Ini masalah anu. Saya kira tidak ada anu dalam Quran. Ini adalah ngerti foto semua. Anu siapa? Saya masuk channel Yahudi, belajar Yahudi. Ini perlu nih. Ini saya masuk belajar jelasin dulu ini, jelasin itu sudah. Itu apa tuh anu? Nggak bisa. Payah kau, masa nggak bisa? Nanyanya doang. Bisanya rekayasa kayak gini. Payah. Ini sudah jelas ini. Habis. Malu sama netizen, kenapa Coba tanya Pak Ciler. Jawab ini. Pak Ciler kasih tunjuk itu yang pertama ciptaan bumi itu. Ciptaan dari Wikipedia. Oh iya, betul. Orang itu pena sama apa itu? Pena. Boleh. Air, pena sama apa itu? Habis itu yang celak. Habis itu yang bercelak 3 kali tuh, yang bercelak 3 kali tadi. Ya, betul. Ini Kristen di Bible. Apakah Yesus itu Tuhan atau nabi? Ayo, anu dan anu. Nah, ini dari Wikipedia nih anu. Dari Wikipedia. Nih ya, saya bacakan dari Wikipedia ya. Jadi ini artikelnya dari Wikipedia. Ini kayaknya menista agama kamu nih. Ya kan? Nah, di sini disebutkan ya, menurut syariat Islam
Mana semua dong yang berani ciptaan siapa Allah ini? adalah makhluk, termasuk Yang alam berani siapa? semesta beserta isinya, Malu dong sama disentuh. yaitu arsi, langit, bintang, bumi, air, dan lainnya. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Benar ini? Nah, kalau di sini pena adalah alat tulis yang digunakan untuk menyapukan tinta ke permukaan seperti kertas, Jadi nggak berani. untuk menulis atau menggambar. Benar nggak ini menurut Wikipedia nih? Bahwa yang diciptakan oleh Allah pertama sekali itu adalah pena. Nah, kalau di bawah ini kita lihat ya. Nah, di bawah ini kita lihat. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut digabungkan dan dikompromikan. Makhluk yang pertama diciptakan adalah air, kemudian arsi, kemudian pena. Hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Nah ini kan mutar lagi deh. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Benar itu yang diciptakan pertama kali itu pena. Atau ini Wikipedia nih ngarang aja nih. Mana sih yang benar nih? Masa Allah pertama kali menciptakan pena? Buat apa tuh Kertasnya mana? Buat nyolok matanya buat colok matanya dia. Ini Wikipedia ini benar atau menista agama kamu nih Kok jadi diam dia? Nyolok matanya Coba bener nggak ini? Pak Cicak Killer dibilang itu diciptakan untuk colok matanya matanya dia nih, si makhluk ini nih. Ini laporkan Wikipedia ini ke MUI. Penistaan ini. Masa yang pertama kali diciptakan pena? Enggak. Aneh-aneh. Itu bukan penistaan, Pak Ciler. Aneh-aneh aja. Bukan, itu surah Al-Qalam itu. Pena itu surah Al-Qalam. Oh iya, di Al-Qalam memang ada. Ini saya share. Iya itu. Aneh-aneh aja. Ini saya share ya. Ya. Stop dulu. Terus. Ini, saya ambil kok. Saya udah Ditanya pelajari. Tuhannya dua kayak bingung. Masa ditanya Tuhannya siapa kayak bingung gimana sih Saya bagikan dulu Al-Qalam ayat 1 nih. Nih. Masa Allah ini mengatakan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bom. Ini demi pena. Ini kan kata-kata Allah kamu nih. Demi pena, masa Allah mengatakan demi pena? Maksudnya apa kok Allah mengatakan demi pena? Berarti dia bersaksi demi pena ini. Dan apa yang mereka tuliskan. Coba kamu jelaskan dulu ini. Benar itu yang dikatakan Wikipedia bahwa Allah itu menciptakan pena pertama kali. Pertama kali diciptakan pena. Karena di sini di Al-Qalam 1 ini, demi pena. Masa iya Allah mengatakan demi pena? Kenapa enggak demi pensil gitu? Ayo dijawab Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Siapa yang menuliskan ini? Siapa yang menulis ini maksudnya di ayat ini? Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Atau penanya bisa menulis sendiri. Maksudnya gimana nih? Coba jelasin dulu lah. Mumpung kamu di sini nih. Abang, tolong jelasin dulu. Jelasin dulu. Jelasin dulu. Masa perlu gue jelasin Anda? Nanti kita diskusi, jelasin dulu ini. Dia nggak ada ilmunya, Pak. Nggak ada ilmunya dia. Tong kosong alias tonggos. Tong kosong alias tongkos coba nih. Ini apa nih? Ayat 2-nya lebih lagi nih, Ayat satunya ya. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau dalam kurung Muhammad bukanlah orang gila.
Emang siapa yang bilang Muhammad orang gila? Nah lo, Pak Ciler ingat nggak dia? Ingat nggak dia bukannya tukang sol sepatu nih ya? Siapa si Anu? Ini si Anu nih. Iya. Emang ada yang bilang, memang ada yang bilang Muhammad itu orang gila ya, Makanya sampai Allah mengatakan dia orang gila. Oh, bukanlah orang gila gitu. Siapa yang mengatakan Muhammad orang gila? Ayat 12, coba buka. Siapa? Kamu jawab dulu nih. Ada beberapa pertanyaan nih, Yang pertama di ayat 1, demi pena. Kenapa Allahmu ini sepertinya bersaksi demi pena? Dan apa yang mereka tuliskan? Siapa yang menuliskan ini? Dan kemudian di sini dengan karunia Tuhanmu, engkau dalam kurung Muhammad bukanlah orang gila. Siapa yang mengatakan Muhammad orang gila, Sampai Allah menegaskan di sini bahwa Muhammad bukanlah orang gila. Ini dulu jelaskan. Ya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini apa sih maksudnya nih? Apa maksudnya ini? Ya. Mestinya harusnya dia yang menjelaskan ini kepada kita, karena ini kan iman dia. Harusnya dia bertanggung jawab menyelesaikan ini, bukan dia bertanya kepada kita Alkitab. Makanya saya tanyakan, Pak. Itu yang benar. Ini maksudnya, kalau demi sesuatu ini berarti kan kita bersaksi atau kita bersumpah atau apa gitu ya. Demi pena, masa ya Allah bersaksi atau bersumpah gitu demi pena. Dan apa yang mereka tuliskan. Ini siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis? Bingung siapa gua. Dengan karunia Tuhanmu engkau. Nah ini dia. Muhammad bukanlah orang iya betul betul Pak pernah bilang benar Pak Ciler. Nah itu pertanyaannya benar kan sampai Allahnya mengatakan kok gila gitu loh. Coba dijelaskan dulu. Ayo jelaskan. Coba. Mau dibantu nggak Mau dibantu nggak Enggak, kalau nggak bisa dibantu. Kalau nggak bisa dibantu. Nulis malaikat, gitu. Jadi itu Pak Ciler itu kan makanya dia bingung sendiri, dia ciptain pena sendiri, dia bingung sendiri penanya buat apa. Jadi kayaknya kalau menurut saya Pak Bom, Pak Ciler dengan teman-teman yang dia di room, jadi saya pikir penanya ini buat nyolok matanya makhluknya nih si makhluk. Soalnya dia nggak tahu buat bikin apa gitu loh. Jadi iya kan benar bisa kan aneh pena kan yang diciptakan. Pena dan dia nggak tahu. Dan nggak tahu untuk apa penanya itu diciptakan gitu loh. Jadi susah. Jadi, makanya jadi Pak Ciler. Saya rasa kayaknya gini. Ayat 16 Pak Ciler. Kayaknya buat nusuk matanya, sama buat nusuk mulutnya si makhluk ini. Coba baca. Ayat berapa itu? Dibaca aja. Tanda pada belalainya. Iya. Oh, belalai. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Ada gajah, Pak. Ada gajah. Jadi gajah. Pak Bom lagi mikir. Aneh aja. Pak Bom kok belalai ada Pak. Coba tanya Pak Bom. Coba Pak Bom tanyain Pak Bom kok punya belalai itu. Aduh, siapa yang punya belalai itu? Itu Pak Bom ada belalai itu. Pingsan dia kelenger. Kasihan. Kasihan.
Nggak bisa jawab dia, Pak. Kasihan. Dia mah nggak ada ilmunya, Pak. Ternyata kepalanya si Anu pakai kulit juga ya. Iya. Makanya dia kasihan gitu loh. Makanya kita kasihan sama dia. Karena dia nggak. Kita mau tanya si Anu dulu nih, Pak. Feedback. Anu, Feedback. kamu disunat hari keberapa, Nu? Biarin Pak King David, tanya belalai dulu Pak King David. Oh, tanya belalai dulu. Ya. Kenapa dia ada belalai itu? Kalau dia nggak bisa jawab, tanya terus, Pak. Masalah pena belum beres, Pak. Ada feedback, Anu. Masalah pena belum beres. Dia sengaja itu Pak Bombo. Kayaknya dia dengerin sengaja YouTube tuh. gitu. Iya, dia lagi Sengaja dengerin YouTube. ngacau Dia mau gitu tanya, loh. diturunin aja Pak. Kalau sengaja, kalau dia nggak mau, kalau nggak mau diskusi turunin aja. Berarti kalau pena makhluk. Iya, makhluk. Ditanyakan sama Pak Dovi ya, Dovi, Aditya, Pak Ayum. Ya. Coba ini kok Pak Ciler dengan ini bukan baru kasih lihat saya baru tahu kok dari belalai ya. Ya maksudnya itu belalai apa ya? Mana? Satu-satu Itu bahan kan tahun, Pak. Yang belalai itu ayat berapa, Pak? 16. Ayat 16-nya. Saya mau ini. Saya mau lihat juga, mau menyelidiki ayat-ayat kami. Ya, ayat-ayat, apabila ayat-ayat kami bacakan kepadanya, maka ia berkata, oh, kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Enggak, ini Pak, ini coba lo tuh. Ini Pak Sang Penggugat, ini kita baca dari ayat 15-nya, Pak. Dan apabila ayat-ayat apabila ayat-ayat kami apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Nah, ketika dia berkata begitu, kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Silakan periksa belalai masing-masing. Silakan periksa belalai masing-masing. Udah ada tandanya belum? Itu belalai yang mana, Pak? Ya belalai, Pak. Yang punya belalai. Kalau mau tanya lagi. Yang punya belalai siapa, Pak? Itu jawabannya itu tuh yang dicek di Laimar Bantu. kanan. Kalau mau Sepiatul nggak punya belalai. Nggak punya belalai. Yang punya belalai Marban, Pak Marban. Ada aneh. Tidak puas. Baru dengar. Belalainya ditato. Coba belalainya ditato. Pak Alinara. Belalainya ditato Adam, Pak. Itu waktu kisut, Pak. Belalainya ditato, bacanya Adam. Begitu belalainya ngamuk, begitu bacanya bangun Amsterdam. Iya. Itu di hadis apa di Quran itu? Di Quran. Coba tanya itu. Nah, itu di mana? Aduh, ampun. Ya, gue ada ngerti, Pak Lidara. Jadi begini, Pak Bombong. Begini, saya cerita dikit, Pak. Jadi ada yang mentato, belalainya itu dengan tato. Begitu dia pingsan, kan? Dia pingsan. Ya. Suster periksa. Waduh, ini namanya Adam. Gitu kan. Adam namanya. Karena ditato di belalainya itu Adam. Nah, nggak berapa lama kemudian dia bangun, Pak. Begitu bangun, belalainya pun nggak dia sakit, panjang, kan? Jadi panjang belalai. Ternyata tatonya berubah jadi Amsterdam, Pak.
Bombong udah nggak ngantuk itu. Pak Bombong udah nggak ngantuk. Itu ceritanya saya itu. Aneh-aneh aja. Ini kok diam ya. Ini padahal kan Tuhanku kan mengajari umatnya berdebat. Coba Pak Bombong bentangkan GS 3 ayat 20. Sudah diajari debat loh. GS 3 ayat 20. Udah diajarin masih nggak ngerti juga. Iya. Coba Pak King David biasanya membacanya itu lantang itu. Sedangkan GS 3 ayat 20 itu dia udah diajarin untuk berdebat, kok diam aja ya. Oh, iya. Berarti nggak berani Pak, dia nggak berani. Dia nggak berani debat Pak berarti. Pingsan dia Pak, pingsan. Wafat. Dia wafat. Bukan Wafat pingsan, dia. wafat Pak. Mungkin kalau Iya, sudah wafat. dibukakan ayatnya mungkin siuman mungkin dia. Kalau dibuka. Wafat dia sekarang, Pak. Wafat sudah. Kayak Madia kemarin wafat Pak. Wafat dia Pak. Udah wafat dia. Innalillahi. GS 3 ayat 20 ya. Wah, GS 3 ayat 20. Coba Anu jelaskan Anu. Anu nggak mau jelaskan. Cool. Jika mereka mendebat engkau dalam kurung Nabi Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Dan dalam kurung, demikian pula. Mana ini? Orang-orang yang mengikutiku, katakanlah sejujurnya. Oh, ini gede ya. Katakanlah kepada orang-orang dalam kurung Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab dalam kurung Taurat dan Injil, dan kepada orang-orang yang Umi 87 kurung, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan oleh hamba-hambanya. Nah, ayat ini kan memberikan perintah itu. Anu jelaskan Anu jelaskan. Iya. Anu jelaskan. Ini memberi perintah untuk menjelaskan. Ayo dijelaskan itu al-kalam tadi. Anu Pak jelaskan. Bom, saya pingin penjelasan tentang GHQL, Pak Bom, ayat-ayat yang makan tai. Itu Anu dan Anu bagaimana? Nanti itu jelaskan dulu Anu dan Anu sama belalainya tadi tuh. Belalai siapa? Pena, siapa Jelaskan punya dulu. pena? Anu-anunya di Sopi bau. Anu. Itu anu-anunya siapa? Anunya ibumu apa anu bapakmu? Anu dan anunya ibumu apa? Anu dan anunya ibumu? Diskusi baik-baik ya. Belalai gajah siapa tuh Anu? Betul, Pak Bom atuh ah. Belalai gajahnya siapa? Palidara. Ya. Saya mau Kenapa? Diskusi baik-baik, Pak Bom ya. Iya. Palidara saya mau nanya. Poin dulu di dalamnya Pak Bom ini. Iya. Pak Bom. Kenapa ya? Kalau dalam bukunya mereka mestinya kan ditulis awalnya itu Sahibul Hikayat. Mestinya saya itu baru Pak Bom, dia berbobot. Kalau cocok. Anu coba jelaskan Anu. Itu Anu dan Anu tuh, Anu dan Anu. Anu dan Anu tuh apa tuh Anu? Sama si Anu ya. Anu dan Anu gimana? Anu. Coba Pak Bombom lupa di share screen lagi Pak Bombom supaya jelas dia bisa baca. Pak Bombom, si Anu dan Anu di share screen Pak nih tuh. Ini SAW lupa Anu. SAW si SAW lupa. Si SAW lupa. Nih, engkau telah melakukan Anu dan Anu. Ya ini karena dia lupa.
Karena dia lupa, dia Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu. Jadi anu sama anu telah dilakukannya. Anu dan anu. Kalau di Bible cuma satu anu, ini dua, anu dan anu. Gitu loh. Jadi lebih banyak ini serakah Diborong anunya semua. Anu diborong, anunya anu, yang lain cuma satu, dia dua, gitu, anu dan anu. Emang kalau anu kan dua jenis kan, anu. Iya, anu dan anu, benar. Iya. Anu. Pak Lidara, ya. Itu yang kemarin Translayer ngomong sama si Edis TV ya. Dia ngomong sama Edis TV kan tentang ayat yang anu itu, pergi ke kota anu ya. Iya. Ini kalau kita kasih ini balik ke dia, mampus dia. Iya. Mampus dia. Paling dia wafat lagi, Pak. Biasanya gitu wafat, Pak. Mestinya kasih sama si Edis TV itu dia hantam balik gitu. Iya, Uclim dan Uclim itu kalau dikasih kayak begini dia Uclim pasti wafat, Pak. Wafat, Pak. Langsung mabok. Kalau cuma kalau mabok masih mending wafat, Pak. Iya, wafat. betul. Ya, Wafat. Saya mau tanya Anu dulu. Anu kan mau diskusi. Anu, saya mau tanya Anu. Ya, Pak Bom, diskusi aja dari Oke. Kita dua diskusi ya. Oke, kita Ya, tanya itu. Anu dan anu. Tanya anu dan anu. Saya jawab kitab Yeskiel ya. Yeskiel tadi. Yeskiel berapa? Oke, Yeskiel berapa? Itu anu dan anu, Pak. Sabar. Yeskiel berapa? Yeskiel 4 ayat 12, Pak Bom. Yeskiel 4 ayat 12. Udah, baca full satu perikop, Pak, baru tahu dia. Oke. Coba jelaskan, Pak Bom. Oke, Anu, nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya, kau jelaskan ini dulu, baru saya jelaskan ya. Betul. Jelasin dulu. Jelaskan dulu ini. Silakan. Baru saya jelaskan. Ayo. Ini mah ada hadis palsu, Pak. Bobom hadis buatan si Lidara ini mah. Nggak ada, hadis palsu ngawur aja. Itu udah. Mana ada buatan Pak Lidara lu. Pak Ciler punya itu. Pak Ciler kemana? Pak Bom. Oke, Pak Bom. Enggak, sebentar Pak Bom. Pak Bom, kalau dia nggak mau baca ini, nah ini aja deh suruh dia jelasin nih, Pak. Ya, ini apple to apple, Pak. Nah, ini apple to apple sama pertanyaannya dia, coba, Pak. Share screen, Pak. Betul. Biar apple to apple, betul. Apple to apple nih. Nah, ini suruh dia jelasin nih. Jelasin dulu nih. Sebelum jelasin dulu, ke baru kita jelasin. Baru kita jelasin. Sebelum ke Yeskiel. Gitu. Jelasin. Ini jelasin, oi, jangan lari-lari lu. Jelasin, Pak. Pak Bom jelasin dulu. Dia jelasin dulu. Itu kata si Anu, kata Yesus itu. Jelasin kalau sebelum dia nggak mau jelasin. Kata Yesus. Kalau dia nggak mau jelasin, jangan jelasin, Pak Bom. Kalau nggak mau jelasin, jangan jelasin, nggak usah jelasin. Jangan dijelasin juga. 6 ayat 18. Coba Pak. Ini jelasin dulu ini. Ini apple to apple. Nih, jelasin dulu. Jelasin dulu. Gila ya, Anu. kotoran hewan. Coba saya baca, Pak. Mana saya baca, Pak? Kotoran hewan. Dengar ini. Abu Hatim mengatakan para sahabat meletakkan sisa kotoran onta yang telah diperas, sementara Nabi SAW mendiamkan perbuatan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mencuci bagian yang terkena kotoran di bawah mereka, merupakan dalil bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Sahih Ibnu Hibban 4233. Ayo jelasin. Terus itu habis ini minum kencing onta, Pak. Yang minum kencing onta kasih, Pak. Habis makan ini minum kencing onta. Iklan dulu, minum kencing onta. Ya. Kencing onta dulu, Pak. Kencing onta. Nah, ini kencing onta. Tadi habis makan itu tadi minum ini dulu. Habis makan harus minum, Pak.
Mantap itu. Berarti Wow, luar biasa itu ya. kotoran hewan yang halal Gila sih, kotoran kayak begini. Iya, Ini Anu yang nangis ya? Waduh, Anu nangis nggak bisa jawab. Cicingnya diminum, tainya dimakan. Oh nangis ya. Ya, dia sedih. Dia nangis, kasihan sama Anu katanya. Kok Anu nggak bisa kotorannya jawab. dimakan, kotorannya dimakan, kencingnya diminum, nangis dia, sakit. Itu kasihan itu. Ya, suci Ini ada ya. buktinya. Iya, suci ya ya. itu, Pak, ya. Makanya Suci ya. suci. Ya jelas Pak, tadi kan udah ada. Jelas itu suci dan halal Pak. Suci dan Buset. halal. Suci Sahih dan lagi itu halal. tadi, Pak, ya? Sahih Sahih, lagi, Pak. sahih, sahih. Waduh. Makanya Anu Babon ini makanannya itu Anu Babon, makanya otaknya dia begitu. Si Anu Iya. Babon ini. Penghujat. Tapi saya nggak habis pikir ya. Kok mereka percaya? Percaya. Itu dia makanya Pak Ciler. Saya bilang tadi kan, kalau ngelihat mereka tuh kita mesti kepala di bawah, kaki di atas. Iya, Baru betul, Pak. kelihatan. Setuju. Baru kelihatan. Memang orang-orang kayak si Anu ini Pak, kalau dia bolotnya nggak maksimal, nggak kayak gini Pak, dan bela agamanya dia. Kalau Iya. dia harus Dan dia betul, wajib. harus bolotnya maksimal. Lain saja ya. Dan wajib Pak, Pak Ciler dia wajib bolot Pak, wajib botol dan wajib bolot. Itu sejak lahir. Itu sejak lahir ya, Pak. Pak, ya? Sejak lahir, Iya. sejak lahir. Sudah didoktrin sedemikian rupa ya. Iya, jadi sejak lahir. Jadi sejak lahir begini Pak, sejak lahir itu dia harus botol, harus bolot. Nah itu udah ini. Iya. Makanya saya bilang, Parah saya banget bilang, ya. iya kalau dungu itu pilihan. Oke, kita Iya. boleh milih. Tapi kalau Betul. botol itu dari lahir Pak, Waduh. sudah takdir itu, udah takdir. Sudah itu. takdir itu ya. Iya. Karena kalau tidak, Parah. Parah banget itu. karena kalau tidak botol ya tidak seperti ini, tidak akan bisa ini, tidak akan bisa membela, tidak akan bisa membela gitu loh. Tidak akan Diskusi kemarin aja Pak. Tolong Ya. dibentangkan hadis Musnad Ahmad 2545. Ah, itu 2545, coba kita lihat dulu. 2545. Nanti Ya, saya kita baca, cuek. Pak. Iya, kita cuekin aja Kita baca. itu anjing Orang botol. menggonggong karena dia nggak mau Orang menjawab botol. ya biar aja orang botol. Hadis berapa? Saya teringat diskusi kemarin. Nggak ada ilmunya, Pak. Iya. Ya. Iya. Makhluk Hadis berapa? Bentangkan kita baca, bentangkan. 2545 ya. 2545. Ya, sebentar. 2545. Oh, persetujuan janda nih ya, persetujuan janda ya. Bukan Belum. Nah, ini. Coba. Oke, Coba sebentar. dibentangkan dulu. Iya kan hadis apa nih Pak? Hadis apa nih? Sahih Muslim apa? Ahmad. Oh Ahmad, oke salah saya. Ini hadis Muslim. Hadis Ya. Musnad Ahmad ya. Musnad. Like, share, subscribe, and comment ya teman-teman semua yang ada Iya. di seluruh tanah air dan yang ada di luar negeri. Oke. Dukung terus channel Solata BM2 Apologet. Oke. Ya, luar biasa. Dahsyat, makin Ya, hari ini. makin hebat. Ini ya Musnad Ya, Ahmad silakan. sebentar. Musnad Sebentar. Ahmad. Musnad Ayat Ahmad berapa itu? 2545 ya. Musnad 2545. Ahmad 2545. 2545. Oke. Sebentar. 2545. Oh, 2545 ya. Ini Coba kita- manfaat kencing kita onta lihat dulu ini. deh. Manfaat kencing Manfaat. onta nih kayaknya. Oh, manfaat kencing onta. Coba Manfaat kita lihat, kencing Pak. onta ya.
Bentar, Ya. bentar. Ini kayaknya Apakah itu kayak- sudah ada penelitian? Nah, itu dia makanya. Kita baca Sudah ada dulu nih. penelitian Kita dari baca dulu. Menteri Nah, Kesehatan? ini. Oke, nih. Oke, Pak Gimana Bom di share screen, Pak. Coba di share dibuka, screen dibentangkan. dulu. Dibentangkan dulu. Dibentangkan. Mari kita bentangkan. Nah, ini Pak. Kita bentangkan. Nah, itu coba. Jangan Coba, dibentangkan, Pak. hamparkan saja. juga ada, Pak. Dia, hah? Hamparkan. Chat ada tuh. Pak Bom, bukanya Oh, private chat. di private chat. Kalau Coba. private chat ada. Tinggal klik aja Mana Pak Bom. nggak ada private chat. Mana? Ada itu. Ada. Coba buka. Ono. Ini Pak, share screen aja. Kepada kami telah mencerang Abdullah bin Hubairah. Kok nggak ada di itu layar? Hasbi bin Abdullah bahwa Ibnu Abbas berkata, Itu udah buka. Rasulullah Nah, baru. SAW bersabda, sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka. Waduh, penyakit apa itu? Untuk kecil kontak. Buset. Penyakit untuk Haram itu mah. Iya, penyakit perutnya kunci ke onta, bukan penyakit botol. Ternyata kayaknya terguncang sama si Anu. Penyakit onta apa tuh? Berat Pak kali ya. Bom, Pak Bom coba share screen saya punya, Pak. Ya. Saya mau nanya nih. Anu ini Buat mau semua diskusi lah. tidak Anu ini? Anu ini Buat masa semuanya lah. diskusi. Ini dari QS6 ayat 146 ya. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua dalam kurung hewan yang berkuku. Kalau semua hewan yang berkuku haram, kira-kira orang Yahudi itu mau makan apa lagi ya? Makan ikan doang? Cicak. Cicak berkuku juga, Pak. Ada kukunya tuh. Oh, ada kuku. Nyamuk, Ada nyamuk. kuku. Nyamuk. Oh, nyamuk. Pak Ciler. Eh. Mereka nggak bisa makan ikan, Pak Ciler. Kan nggak bisa ditangkap. Cicak Kalau busuk nggak ditangkap- ada kukunya loh, cicak busuk nggak ada kukunya kalau Bisa Pak, tangkapnya hari Sabtu dan itu melanggar Sabat. Jadi monyet, Tar. Serba salah. Enggak, kalau seperti ini, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Kira-kira hewan apa yang nggak berkuku ya? Ayam juga berkuku. Itu Sapi juga berkuku. lemak sapi. Kambing juga berkuku. Ya kan? Domba Ini juga maksudnya apa? berkuku. Coba Pak, ini maksudnya apa ya? Yang ini. Dan kami haramkan beberapa kepada mereka lemak sapi dan domba. Maksudnya apa itu ya? Saya tanya si Anu, Pak. Tanya si Anu. Anu, kau jawab dulu Anu. Dan domba kecuali yang melekat punggungnya. Aduh, maksudnya apa? Nggak ngerti aku ya. Atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami menghukum mereka karena kedurhakaan. Oh, jadi sapi juga dilarang makan ini, sapi. Kaciler. Iyalah yang berkuku, Pak. Semua hewan Berkuku tuh dia bilang. Semua hewan yang melekat berkuku. di punggungnya. Jadi kalau si Anu melekat Kecuali di yang punggung sapi melekat itu, di baru si Anu punggungnya. itu. Maksudnya apa itu ya? Kalau si Maksudnya Anu melekat di punggung itu apa punggungnya, tuh? Pelana. Punggung onta, Pak. Punggung onta. Iya. Pelana. Oh, pelana. Alamak. Cuma itu yang Alamak. halal. Punggung onta. Anu, kau jelaskan dulu Anu. Anu ini tidak mau diskusi. Turun aja kalau nggak mau Atau diskusi. yang dalam isi perutnya. yang Atau melekat yang di bercampur punggungnya dengan itu. tulang. Yang melekat di Demikianlah punggungnya. kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Loh, siapa yang durhaka? Pak Lobo. Dan Yang melekat di punggungnya itu bulunya. oh, bulunya. Jadi bulunya. Oh, begitu. Bulu kan nggak berkuku tuh. Iya. Wah, Bulunya yang bisa dimakan. bulunya doang yang bisa dimakan. Gimana tuh? Semua hewan yang berkuku. Kira-kira hewan apa yang nggak berkuku ya? Nyamuk. Nyamuk ya, semut nggak berkuku, laler. Apa lagi ya? Laba-laba.
kupu-kupu, laba-laba. Waduh, gimana tuh makannya? Cacing. Sampai kayak dikeroyok. Cacing juga nggak berkuku. Ya nggak? Iya. Jadi apa itu Pak yang, waduh, berarti nggak bisa makan semua mereka. Iya, makanya kecuali yang melekat di punggungnya. Waduh. Jadi Palidara. punggungnya aja yang bisa dimakan. Palidara. Mana itu palidara? Waduh. Beli nasi goreng kali dia Pak. Tidak mau diskusi Nggak mau diskusi, turunin aja Pak, ganti yang lain. Udah. Turun aja. Parah dia. Penuhin ruangan aja. Yang lain aja, mungkin Pak Ayu kah atau Madia. Pak Ciler. Pak Ciler belum lihat tafsirnya Pak Ciler. Lebih lucu lagi loh Pak Ciler tafsirnya. Tafsir yang tadi. Iya. Pak. Iya. Oh. Saya sampai ngakak nonton bacanya. Kalau Coba ya, yang tadi hadis ya. Enggak, Qiyas 6 ayat 146 ini. Oke ya situ. Iya. Buset. Kok buset? Kami harap Macam mana pula kau? Maksudnya begini Pak Ciler. Dan kami haramkan bagi orang-orang Yahudi hewan-hewan yang jari-jari kakinya tidak terpisah-pisah. Gimana ceritanya jari-jari kakinya tidak terpisah-pisah tuh gimana ceritanya? Apa itu jadi? Oh, berarti kok jari kaki yang tidak terpisah gimana ceritanya? Berarti itu ialah hewan yang jari-jarinya tidak terpisah-pisah. maksudnya itu yang kan Kuku di kita satu. kan ada kuku belah, ada kuku satu, itu maksudnya itu. Kalau Oh, belah ya begitu. belah, ini terpisah Pak Marwan. Ini terpisah loh, Marban. Iya, belah. di kita, jadi itu antitesisnya itu. Bahas nubuat aja Pak Jadi Pembong. lagi satu. Di Alkitab, nubuat di Alkitab Pak Pembong. Bahas. يا